Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, malam Kamis, hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, pertengahan akhir tahun, pertengahan di bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini. Berarti sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru, yaitu 2022. Saya membuat audio ini jam 22:42 menit. Sudah malam, sudah hening. Di halaman belakang rumah saya yang di Bangkalan ini terdengar suara jangkrik, kemudian ada suara kodok juga gitu ya. Hening dan penuh dengan kedamaian. Ya, ketika malam memang suasananya jadi hening, apalagi di rumah saya gitu ya. Terdengar suara-suara hewan dan ada hembusan angin. Sambil menikmati segelas teh tawar yang panas, saya membuat audio catatan harian. Setiap malam saya membuatnya dan menyuruh staf YouTube untuk mengupload, diedit dulu suaranya kemudian diupload. Apa yang ingin saya sampaikan di hari ini? Saya tadi di hari Rabu ini, tadi pagi saya memberikan ujian tugas akhir ke mahasiswa saya. Sebelumnya saya ada rapat dulu di kantor, kemudian saya minta ujiannya jam 9 sampai jam 11, karena saya jam 11 harus memberikan kelas AMC online yang sudah saya undur 1,5 jam gitu ya. Biasanya setengah 10 mulai kelas AMC nya, karena saya ada ujian jadi harus dimundur. Ketika tadi saya memberikan ujian ke mahasiswa, ada sebuah momen yang menurut saya lucu gitu ya, dan bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Tadi ada seorang mahasiswa yang dia mempertahankan tugas akhirnya. Dia memang harus diuji, namanya juga ujian ya, diuji, kemudian dia presentasi. Lalu waktunya saya yang bertanya. Saya hanya bertanya sedikit saja. Saya hanya bertanya, kamu buat sendiri? Mahasiswa ini langsung bingung gitu ya, langsung terdiam. Kemudian lama tidak menjawab, hampir 10 menit diam saja gitu ya. Keluar keringat dingin. Terus saya bertanya lagi, dijawab, mas, kamu mau buat sendiri? Teman dosen saya yang lain mulai tersenyum-senyum gitu ya. Dan sepertinya mereka tahu kalau saya bertanya seperti itu, berarti saya menemukan sebuah indikator bahwa dia tidak mengerjakan sendiri tugas akhirnya, tidak mengerjakan sendiri proyek tugas akhirnya. Terus saya bilang lagi, tidak apa-apa mas, jujur aja, bilang aja kalau kamu dibantu, kamu mengerjakan yang mana, dibantunya di bidang yang mana, di bagian yang mana, tidak apa-apa gitu ya. Lalu si mahasiswa ini pelan-pelan mulai membuka suara dan mengatakan, iya pak, saya dibantu. Nah, apa yang bisa saya jadikan pelajaran? Banyak orang terkadang malu untuk mengakui ketidaktahuannya. Banyak orang kadang malu mengakui kesalahannya. Lalu berusaha menyembunyikan itu, berusaha menutup itu, padahal dia sudah bertemu dengan orang yang tepat. Tadi kan mahasiswanya ketemu saya, dosen-dosennya, dosen teman saya lagi, dosen-dosen yang memang orang yang tepat untuk membimbing, untuk menguji dan mengarahkan. Tapi tetap saja tidak mengakui kesalahannya, tidak mau jujur kalau bilang itu memang tidak dibuat sendiri. Sementara saya sebagai orang lapangan, jadi bukan hanya dosen, saya juga praktisi di IT juga. Saya bisa tahu apakah sebuah proyek itu memang dibuat sendiri ataukah ada campur tangan orang lain. Karena di situ saya melihat ada banyak variabel yang memang
terlihat itu bukan hasilnya dia, karena tidak sama dengan apa yang dia presentasikan. Nah, ini juga berlaku dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau mengakui, kita tidak mau menerima bahwa apa yang kita pahami selama ini salah, apalagi ngotot tuh ya, ngotot bahwa saya sudah belajar ke tokoh A, ke tokoh B, belajar di pondok pesantren A, belajar di sekolah B, di sekolah C, belajar di tempat-tempat yang bagus. Yang salah bukan tempatnya. Tempat Anda belajar, orang yang ngasih Anda ilmu tidak salah. Yang salah adalah pemahaman Anda sebetulnya. Jadi ketika diarahkan dengan orang yang tepat, yang sudah berpengalaman, ya diterima. Saya pernah buat status bahwa kenapa orang yang miskin itu kebanyakan tetap miskin, karena dia menolak nasihat dari orang yang lebih kaya daripada dirinya. Sudah jelas hidupnya susah, sudah jelas hidupnya tidak nyaman, dinasehati sama orang yang lebih kaya, menolak. Ini hal yang lucu gitu ya. Katanya pengen kaya, katanya pengen hidupnya berubah, tapi ketika dinasehati, diberi saran oleh orang yang lebih kaya, tidak mau gitu, gengsi, tidak mau disalahkan, ngotot bahwa ini saya sudah benar, ini sudah sesuai. Sifat seperti ini harus mulai dikurangi ya, mulai dihilangkan, mulai dikikis. Karena kalau Anda mempertahankan sesuatu yang sudah jelas-jelas membuat hidup Anda salah, ya selamanya hidup Anda juga salah. Hari ini tadi saya kelas AMC online-nya mulai agak siang, dan Bapak tadi, sertanya seorang laki-laki dari daerah Kalimantan Selatan, dia di awal langsung bilang bahwa, Mas Firman, saya siap salah. Saya belajar hari ini, saya siap salah, saya siap disalahkan. Dan cita meskipun saya punya sekolah swasta, saya punya sekolah agama, tapi saya belajar ini, saya siap disalahkan oleh Mas Firman, saya siap diarahkan, saya siap dibimbing. Ini saya jarang sekali bertemu peserta kelas AMC yang di awal kelas langsung mengatakan bahwa saya siap disalahkan, saya siap belajar, saya siap untuk dibimbing. Ini mental luar biasa sebetulnya, mental seorang yang mau berubah, mental orang yang mau belajar, mental orang yang memang cepat nanti berubahnya. Kenapa? Ketika belajar sudah siap untuk disalahkan, siap untuk berubah. Dan memang tadi ketika belajar Bapak ini cukup bagus, dia langsung mengiyakan, langsung membuat contohnya. Ketika salah, saya salahkan, dia terima, oh ya Mas Iman salah, saya ganti. Bagus. Jadi mungkin Anda yang lagi antri nih proses belajar AMC bisa meniru sikap si Bapak tadi. Jadi ketika di awal belajar AMC sudah siap untuk disalahkan, siap untuk dibimbing, dan siap untuk diarahkan. Supaya tidak seperti si mahasiswa saya tadi ya, belum apa-apa sudah diem, tidak mengakui kalau itu hasil tugasnya dibuatkan oleh temannya, tidak mau mengakui kalau dia memang tidak bisa di situ. Saya sebagai dosen juga, sebagai praktisi di dunia telekomunikasi, di dunia pikiran juga, di dunia training, saya ketemu banyak orang dan saya tahu bagaimana menghadapi tiap orang-orang yang punya ciri khas yang beda-beda sebetulnya. Itu kenapa kadang saya bersikapnya juga berbeda-beda, karena tiap orang punya ciri yang berbeda-beda, punya kekhasan yang unik, sehingga harus ditangani dengan cara yang berbeda juga. Itu kenapa saya membuat kelas AMC-nya satu persatu, jadi lebih lebih intens, lebih seru belajarnya daripada banyak orang. Jadi nggak berani ngomong, jadi nggak berani curhat, jadi tidak berani untuk cerita bagaimana hidupnya. Akhirnya apa? Tingkat ketidaktahuannya menjadi lebih tinggi. Oke? Jadi buat Anda yang mau berubah, buat Anda yang ingin hidupnya lebih baik, siap disalahkan, siap untuk diarahkan. Renungkan dan resapi. Selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.